Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayah untuk kita. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 9 yang ustazah sayangi karena Allah? Ustazah berharap anti semua dalam keadaan sehat, tetap fokus belajar, tetap semangat ya Ananda ya. Dan ini adalah pertemuan ketiga kita di daring kita. Nah, kalau pertemuan yang sebelumnya kita udah masuk ke macam-macam pembangkit listrik. Di hari ini kita masuk ke instalasi listrik rumah tangga. Nah, ini adalah gambar alat-alat listrik. Mungkin ya anak-anak ustazah ya, kita sudah tidak asing dan sudah terbiasa melihat ini semua yang ada di gambar ini. Namun kita mungkin belum tahu namanya gitu ya kan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang alat-alat yang ada di gambar ini. Baiklah anak-anak ustazah, sebelumnya instalasi listrik adalah suatu kelengkapan yang digunakan untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber listrik ke peralatan-peralatan yang membutuhkan tenaga listrik. Jadi, instalasi listrik itu sendiri memang penting dilakukan untuk konstruksi bangunan yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, berikut ini akan dijelaskan tentang bagian-bagian dan tata letak komponen instalasi listrik rumah tangga serta fungsinya. Adapun bagian-bagian dan tata letak komponen di instalasi listrik adalah sebagai berikut. Nah, sebelum ustazah lanjutkan, ustazah mengingatkan kepada anak-anak ustazah, tolong dicatat materi yang ustazah berikan. Silahkan mau diringkas, yang mana anti rasa perlu atau penting silahkan dicatat dan tidak usah dikirim catatannya ke ustazah ya nak ya. Namun sewaktu-waktu nanti ustazah akan minta kelengkapan catatan anti dan ada nilai tersendiri untuk itu. Ya anak-anak ustazah ya. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama kita masuk ke meteran listrik. Nah, meteran listrik merupakan komponen kelistrikan yang berfungsi sebagai pembatas daya yang digunakan oleh konsumen. Nah, fungsinya adalah sebagai pencatat atau penghitung daya yang digunakan oleh konsumen setiap bulannya. Pemasangan meteran listrik umumnya berada di depan rumah. Tujuannya agar memudahkan petugas PLN untuk mencatat nomor ID pelanggan dan mencatat daya yang digunakan konsumen dalam periode 1 bulan pemakaian listrik. Nah, ini dia, kita sudah terbiasa ya anak-anak ustazah melihat gambar ini dan sudah di depan rumah kita masing-masing pasti adalah yang gambar seperti ini. Nah, ini namanya meteran listrik. Ya, paham ya nak ya? Nah, yang kedua kita masuk ke pengaman listrik. Nah, untuk pengaman listrik ini dia berada di dalam rumah. Ya Ananda ya, coba perhatikan yang di dalam rumah anti. Nah, pengaman listrik atau sekring merupakan bagian yang sangat penting. Apa fungsinya? Yaitu sebagai pengaman instalasi listrik apabila terjadi hubungan arus pendek pada jaringan atau beban dengan cara memutuskan arus listrik. Nah, makanya dia dibilang sebagai pengaman. Nah, untuk pengaman itu ada 2 jenis. Pertama, pengaman jenis lebur, pengaman listrik jenis lebur. Nah, pengaman listrik jenis lebur dikenal dengan nama sekring atau fuse. Ini yang warna putih ini, coba anti perhatikan lagi di dalam rumahnya. Nah, ini. Nah, sistem kerjanya yaitu kawat yang ada di dalam sekring akan melebur dan putus apabila terjadi hubungan singkat jaringan instalasi ataupun pada peralatan instalasi.
keunggulan dari pengaman listrik jenis lebur yaitu apabila sekring putus, untuk menormalkannya kembali cukup menekan tombol kecil yang ada pada sekring tersebut. Nah, ini dia. Nah, kalau ini kita tekan, dia kembali normal dan listrik kembali menyala. Jadi dia pengaman. Jadi kalau ada arus pendek gitu atau beban listrik yang terlalu besar, dan nah dia akan memutuskan kawat yang ada di dalamnya, sehingga jaringan aliran listrik ke dalam rumah kita akan mati. Dan cukup ditekan tombol kecil ini, dia akan kembali menyala. Oke, anak-anak ustazah. Nah, yang kedua yaitu pengaman jenis termal, pengaman listrik jenis termal. Nah, kalau tadi jenis lebur, yang ini jenis termal. Nah, pengaman listrik jenis termal dikenal dengan nama MCB, Miniature Circuit Breaker. MCB merupakan jenis pengaman listrik yang bekerja dengan sistem termal atau panas. Nah, apabila terjadi kelebihan daya ataupun terjadi hubungan arus pendek, pengaman listrik jenis termal akan memutuskan arus listrik secara mekanis. Jadi otomatis ya Ananda ya, untuk mengembalikan ke posisi normal. Cukup dengan menarik seklar yang ada pada pengaman listrik dalam posisi on. Ya. Alatnya seperti ini, juga ada di rumah kita, terletak di bagian dalam. Ini namanya pengaman jenis termal. Nah, yang ketiga kita masuk ke kabel listrik. Kabel, anti sudah biasa tahu dengan kabel, namun kabel listrik itu ada bermacam-macam. Nah, kabel merupakan bagian dari instalasi listrik yang berfungsi untuk menghubungkan antara peralatan yang satu dengan peralatan yang lain. Beberapa jenis kabel yang sering digunakan pada instalasi listrik rumah tangga yaitu kabel NYA dan kabel NYM. Ini yang umum dipakai di dalam instalasi listrik rumah tangga. Nah, kabel NYA merupakan kabel inti atau tunggal yang berisi satu kawat tunggal dengan selotip PVC. Kabel MYM merupakan kabel inti tunggal yang berisi antara 2 sampai 4 inti kawat tunggal. Nah, ini gambarnya. Ini contoh kabel NYA. Kabel NYA apa tadi? Itu kabel inti tunggal yang berisi satu kawat tunggal. Nah, ini dia kabel tunggal yang berisi satu kawat tunggal yang diselotip dengan PVC. Nah, ini dia isolasi PVC-nya. Nah, ini penghantar tembaga, yaitu penghantar listriknya di sini. Ya, anak-anak ustazah ya. Nah, paham ya? Ini namanya kabel NYA. Nah, kalau ini namanya kabel NYM. Nah, apa tadi kabel NYM? Yaitu kabel merupakan kabel inti tunggal yang berisi antara 2 sampai 4 inti kawat tunggal. Nah, berisi 2 sampai 4 inti kawat tunggal. Nah, ini dia kawat tunggalnya. Ini PVC-nya ya kan, isolasi PVC-nya. Ya, Ananda ya. Jadi di dalam satu gulungan itu isinya ada berapa kawat tunggal, ada 2 sampai 4, ada yang 2, ada yang 4. Ya, itu tadi jenis-jenis kabel listrik. Nah, yang keempat kita masuk ke saklar. Nah, anak-anak ustazah, pada instalasi listrik rumah tangga, saklar merupakan komponen yang berfungsi untuk menghidup dan mematikan lampu. On-off-nya lampu. Berdasarkan jumlah tombolnya, saklar dibagi menjadi 2 macam, yaitu saklar tunggal dan saklar majemuk. Apa itu saklar tunggal? Yaitu saklar yang hanya mempunyai satu tombol on-off. Ya, Ananda ya, kenapa dia tunggal? Dia hanya mempunyai satu tombol on-off. Nah, ini contoh saklar tunggal. Jadi cuma satu, cetek-cetek, kita biasa bilang cetek-ceteknya
cuman satu, tombol on off-nya cuman satu. Oke. Nah, yang kedua tadi saklar majemu. Apa itu? Yaitu saklar yang mempunyai lebih dari satu buah tombol on off-nya. Berarti tombolnya ada lebih dari satu. Nah, ini contohnya, dia memiliki dua tombol on off. Saklar majemu dan saklar tunggal. Nah, yang berikutnya adalah stop kontak. Nah, ini anak-anak ustazah contoh stop kontak. Nah, ini contoh gambarnya stop kontak. Nah, stop kontak dalam bahasa Inggris disebut dengan socket outlet. Adalah salah satu alat listrik yang biasa kita jumpai pada instalasi listrik di rumah tangga dan berfungsi sebagai tempat menghubungkan aliran listrik ke berbagai alat listrik atau alat elektronik kita di rumah. Stop kontak adalah tempat mencolokkannya steker listrik. Ya, kini tempat kita mencolokkan steker. Nah, stop kontak merupakan bagian terminal yang terdapat di dalam rangkaian instalasi listrik rumah tangga. Pemasangan stop kontak selalu terpasang permanen pada tembok atau dinding. Sama dia dengan saklar, dia terpasang permanen. Ya, Ananda tahu ya, ini stop kontak dan sudah tidak asing bagi anak-anak ustazah, sudah terbiasa ya. Nah, ini juga namanya stop kontak. Nah, ada yang jenis yang tidak terpasang permanen. Nah, ini dia, dan mempunyai beberapa lubang colokan. Ya, anak-anak ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke steker. Nah, apa itu steker? Steker adalah suatu alat yang dipasang di ujung kabel dan berfungsi sebagai penghubung suatu alat listrik atau rangkaian lainnya menuju sumber listrik pada stop kontak. Jadi pasangan steker ini adalah stop kontak. Nah, ini ustazah berikan berbagai macam bentuk steker. Nah, ini adalah steker bengkok. Nah, anak-anak ustazah, kenapa dia bengkok? Ya, mungkin memudahkan kita ada mencolokkan di tempat-tempat yang sempit, ya kan? Nah, ini ada steker adapter. Nah, yang biasa kita pakai untuk ngecas handphone atau laptop. Ya, anak-anak ustazah ya, dia mempunyai 3 colokan. Nah, ada steker T. Kenapa dibilang steker T? Karena menyerupai bentuk huruf T dan dia mempunyai 3 buah lubang untuk kita mencolokkan steker. Karena sebenarnya bentuknya mirip ke stop kontak ya Ananda ya. Tapi ingat yang namanya steker dia mempunyai besi yang akan kita colokkan ke dalam stop kontak. Nah, itu namanya steker. Nah, ini kita bisa memasang steker-steker lain di sini. Nah, itu tadi tentang listrik, anak-anak ustazah, alat-alat listrik rumah tangga. Nah, ustazah berharap anak-anak ustazah paham tentang materi kita hari ini. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan hubungi ustazah bertanya. Insya Allah nanti akan dijawab. Baiklah, ustazah cukupkan materi kita hari ini sampai di sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.